bersama aku, Neni Anggreni. Di sini kamu akan dapat info menarik atau tips trik segala hal seputar dunia psikologis. Oke, kali ini aku akan membahas tentang kemandirian anak. Dan kita akan belajar dari seekor induk gajah. Induk gajah? Ya, seekor induk gajah. Kok? Lihatlah bagaimana seekor induk gajah memperlakukan anaknya. Gajah memiliki ikatan kekeluargaan sangat erat dan termasuk salah satu hewan yang memiliki pola asuh terbaik. Induk gajah mengandung anaknya selama 22 bulan dan mengasuh anaknya hingga berumur sekitar 18 bulan. Seekor induk gajah melahirkan anaknya sambil berdiri. Proses kelahiran itu sendiri hanya berlangsung beberapa menit saja. Ketika bayi gajah tersebut jatuh ke tanah dari kandungan induknya, maka hal pertama yang dilakukan si induk adalah mendorong keras dengan belalainya ke arah tubuh si bayi yang baru saja menghirup udara bebas untuk dapat berdiri. Bayi gajah terbangun, mencoba berdiri dengan kaki-kakinya yang masih sangat lemah, namun kembali terjatuh karena kakinya mudah goyah. Sang induk kembali dengan suaranya yang melengking dan dengan belalainya yang keras mendorong bayinya untuk dapat kembali berdiri kuat. Demikianlah berlangsung beberapa menit hingga si bayi dapat berdiri kokoh. Anak gajah hanya memerlukan waktu 1-2 jam saja dari kelahirannya untuk dapat berjalan. Tahap selanjutnya setelah mulai dapat berjalan adalah mencari puting susu induknya untuk menyusu. Sampai usia 2 hari, anak gajah ini cukup kuat untuk bergabung dengan kawanan gajah dewasa lainnya. Induk gajah memberikan susunya sampai 6 bulan pertama dan merawat anaknya selama 4 tahun. Bayi gajah akan merumput mulai usia 2-6 tahun. Belajar dari induk gajah tahu bahwa satu-satunya peluang bagi bayinya untuk bertahan hidup di hutan adalah dengan berdiri kokoh di atas kakinya sendiri. Jika tidak, maka bahaya untuk diterkam oleh binatang buas lainnya sangatlah besar. Induk gajah tahu bagaimana mempersiapkan anaknya untuk akhirnya dapat berdiri sendiri menghadapi dunia. Bila gajah dapat melakukannya dengan baik, maka manusia pun tentunya lebih dari seekor gajah dalam hal mendidik anak untuk akhirnya dapat mandiri, menemukan jati diri, dan menghadapi dunianya sendiri. Orang tua yang bijaksana tahu dan memahami sejauh apa mereka menjadi gantungan bagi anak-anaknya. Selanjutnya, orang tua perlu sadar bahwa ada waktunya untuk menghantar mereka menemukan jati dirinya sendiri. Mendidik anak pada hakikatnya adalah menjadikan mereka pribadi-pribadi yang mandiri. Seperti halnya induk gajah, kemandirian wajib ditanamkan pada anak sejak usia dini. Anak-anak di usia dini akan lebih mudah dibentuk daripada ketika memasuki usia remaja atau dewasa. Kemandirian sendiri dapat diartikan sebagai keterampilan untuk membantu diri sendiri, baik kemandirian secara fisik maupun kemandirian secara psikologis. Kemandirian secara fisik berhubungan dengan kemampuan mengurus dirinya sendiri, sedang secara psikologis berhubungan dengan kemampuan untuk membuat keputusan, memecahkan masalahnya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap orang lain di sekitarnya. Kemandirian secara fisik sangat berpengaruh terhadap kemandirian secara psikologis. Kemandirian bukanlah satu keterampilan yang dapat terbentuk dengan cepat dan mudah. Kemandirian merupakan keterampilan yang perlu diajarkan pada anak secara berulang-ulang hingga anak paham mengapa mereka harus melakukannya. Contoh kebiasaan mandiri yang diajarkan sejak kecil seperti memakai pakaian sendiri, mengancingkan bajunya sendiri, menalikan tali sepatu sendiri, merapikan tempat tidurnya sendiri, dan bermacam-macam pekerjaan kecil sehari-hari lainnya.
Banyak orang tua yang campur tangan berlebihan dalam menolong anaknya untuk pekerjaan kecil sehari-hari. Orang tua merasa tidak tega atau tidak sabar melihat si kecil berusaha mengancingkan bajunya selama beberapa menit. Sikap membantu yang berlebihan tersebut disebabkan karena karakter orang tua yang perfeksionis. Orang tua yang ingin segala sesuatunya sempurna akan berusaha menyempurnakan pekerjaan anaknya juga. Namun di balik sikap orang tua yang sesungguhnya adalah untuk menyempurnakan dirinya sendiri. Sikap ortu yang perfeksionis tidak bisa memberi kepercayaan kepada anaknya, justru akan membuat anak tumbuh menjadi pribadi yang pesimis dan rendah diri karena dianggap tidak mampu dan tidak pernah diberi kesempatan. Selalu terlibat penuh dengan pekerjaan-pekerjaan kecil sehari-hari dari sang anak merupakan akibat lain dari orang tua yang punya kebutuhan untuk merasa dibutuhkan, bukan murni perhatian untuk anak. Orang tua semacam ini biasanya adalah orang tua yang masa kecilnya kurang mendapat pengakuan dari orang tua mereka dahulu atau dari lingkungannya. Orang tua ini akan tumbuh menjadi pribadi kurang percaya diri, sehingga butuh pengakuan dari anak-anak mereka sendiri. Akibatnya mereka membantu anaknya terlalu berlebihan. Bahkan bila kebutuhan untuk merasa dibutuhkan itu begitu besar, orang tua akan cenderung bersikap sengaja membiarkan anaknya untuk manja atau terlalu bergantung padanya. Kenyataannya tidak semua anak menurut atau pasrah saja ketika dibantu orang tuanya. Anak yang tidak pasrah tersebut justru merasa orang tuanya terlalu mencampuri urusan-urusannya atau merasa tidak bebas. Disinilah konflik antara anak dan orang tua sering muncul. Orang tua yang perfeksionis menganggap anaknya seorang pemberontak karena tidak mau mengikuti sarannya. Orang tua yang punya kebutuhan besar untuk merasa dibutuhkan akan tertekan karena merasa anaknya tidak lagi membutuhkan dirinya. Marilah kita belajar dari induk gajah yang dengan tulus telah mempersiapkan anaknya, bahkan saat anaknya lahir, untuk menghadapi kerasnya hidup dengan berdiri sendiri di atas kakinya. Terima kasih untuk telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Don't forget to like and subscribe. Thank you.